Bismillah, Alhamdulillah sekarang Ustadz sudah berada bersama kami. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Ustadz, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, antum kan sudah 3 hari di sini Ustadz, benar? Alhamdulillah. Gimana Ustadz kota Gorontalo? Makanannya, kotanya, gimana menurut antum? Bintang 5 bang. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanannya cocok dengan antum Ustadz? Cocok, karena emang suka ikan bang. Jadi cocok. Kemudian kualitas udaranya bagus. Tadi kemarin saya kecek air quality index-nya itu 51, yang menunjukkan berarti kota dengan udara tersehat di Indonesia, salah satunya Gorontalo. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya jamaah, Ustadz senang dengan kota kita. Jadi semoga ini bukan yang terakhir Ustadz. Kami menunggu kedatangan lagi ya antum untuk bisa datang ke sini berbagi ilmu lagi dengan kita. Baik Ustadz, di sini sudah ada pertanyaan yang masuk. Bismillah. Afwan Ustadz, saya seorang single parent. Suami meninggal 2 tahun lalu. Sampai saat ini saya masih berusaha sembuh dari trauma kehilangan. Sering panic attack, anxiety, dan sebagainya. Bagaimana cara sembuh dari rasa yang semakin mengganggu ini? Saya juga dihimpit oleh kesempitan yang menambah kekhawatiran masa depan anak-anak saya. Mohon bimbingannya Ustadz. Syukron jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Tadi tinggal karena meninggal atau bercerai? Meninggal Ustadz. Meninggal ya. Para ulama menjelaskan bahwa perasaan paling sakit seorang wanita itu bukan ketika kehilangan orang tua, bukan ketika kehilangan anak bahkan, tapi ketika kehilangan suami. Itulah mengapa tidak sedikit di antara wanita para sahabiyat mereka sampai melantunkan lantunan syair ketika suami mereka meninggal dunia saking pedihnya. Kita tahu ada seorang istri Nabi SAW yang sebelum menikah dengan beliau kehilangan suaminya, Abu Salamah. Beliau adalah bernama Ummu Salamah, suaminya bernama Abu Salamah. Sampai-sampai beliau mengatakan tidak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah, karena memang meninggalnya suami tidak sama dengan meninggalnya selain suami. Oleh karenanya para sahabat mereka sangat paham betul untuk meninggalkan luka adalah dengan menutup luka, dan Islam memberikan panduannya berupa menikah lagi. Maka lihat dahulu Hafsah ketika suaminya meninggal pada saat perang Badar, maka segera Umar bin Khattab mencarikan yang menjadi calon menantunya untuk menggantikan suaminya Hafsah yang meninggal di perang Badar. Maka Umar bin Khattab menawarkan kepada pria-pria terbaik, menawarkan kepada Utsman. Utsman tidak mau menerima. Menawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar diam. Utsman tidak menerima karena saat itu Utsman bin Affan baru saja meninggal istrinya, yaitu Ruqayyah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar diam karena Rasulullah SAW seringkali menyebut nama Hafsah. Bayangkan ada seorang wanita mulia, anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ditolak. Yang menolaknya adalah 2 laki-laki terbaik.
Yang menolaknya adalah pria terbaik. Yang menolaknya adalah pria-pria yang masuk surga. Utsman, Abu Bakar. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Umar, Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada Hafsah, dan Hafsah akan menikah dengan laki-laki yang lebih baik daripada Utsman dan daripada Abu Bakar. Maka Utsman bin Affan menikah dengan seorang yang lebih baik daripada Hafsah, yaitu Ummu Kulsum, adiknya Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Dan Hafsah menikah dengan pria yang lebih baik daripada Utsman dan lebih baik daripada Abu Bakar. Dialah Rasulullah SAW. Ending wanita baik selalu baik-baik saja. Maka bila memang ada pilihan untuk menikah lagi dengan laki-laki yang saleh, maka lebih baik. Terlebih memang punya kebutuhan untuk menafkahi anak. Memang ada beberapa wanita di zaman sahabat yang memilih untuk tidak menikah lagi, seperti Ummu Darda, Nailah bintu Nafafisah, itu tidak mau menikah setelah suami mereka meninggal. Ummu Darda bahkan mengatakan, la uridu li Abi Darda abadilan, saya tidak mau punya pengganti dari Abu Darda, kata beliau. Nailah begitu pula, saya tidak mau memiliki pengganti dari Utsman, karena wanita akan dikumpulkan dengan pasangan terakhir mereka di dunia ketika di surga. Sehingga kalau memang tidak mau menikah lagi dengan alasan ingin bertemu dengan suami terakhir di surga, maka itu bisa menjadi pilihan. Saya punya mertua, ayah mertua saya meninggal, dan ibu mertua saya sampai saat ini tidak menikah lagi. Ternyata ayah mertua saya pernah menyampaikan pesan untuk tidak menikah lagi setelah meninggal dirinya, karena ingin bersama di surga. Artinya boleh untuk demikian pilihan. Tetapi kita ketahui bahwa hakikatnya semua yang hari ini kita saksikan akan berpisah dari kita. Semua yang hari ini kita genggam akan kita lepaskan. Semua yang hari ini kita punya akan kita relakan. Maka pesan Nabi SAW ketika ada seorang yang kehilangan seorang yang dicintainya, maka Nabi mengatakan, wal tasbir wal tahtasib, bersabarlah dan mintalah pahala dari Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Insyaallah. Jadi intinya Ustadz bersabar dan minta pertolongan kepada Allah. Ya. Baik Ustadz, masuk ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustadz, mungkin ilmu saya masih sangat kurang. Maka dari itu di rumah saat suami pulang kerja langsung istirahat, tidak membantu saya mengurus bayi dan rumah. Rasanya sangat marah Ustadz dan merasa dia patriarki. Bagaimana caranya Ustadz agar saya ridho melihat suami saya pulang kerja lalu langsung istirahat? Tidak ada pekerjaan di dunia yang tidak lelah. Mencari nafkah lelah, mengurus anak juga lelah. Bahkan diamnya orang sih bisa lelah. Diamnya orang. Anda tahu, ada orang yang seharian tidur, bangun tuh bisa lelah. Padahal seharian tidur. Nonton Netflix saja sudah 9 series bisa lelah. Yang tertawa itu biasanya yang pernah melakukan. Karena umumnya lelah adalah sifat dunia. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian itu sedang berlelah-lelahan
ketika menuju kami. Dan sifat dunia malah karena hanya istirahat ada di surga. Sehingga apa yang kita saksikan dari ketidakidealan pasangan sebetulnya adalah dinamika yang harus ada dan akan tetap ada ketika kita berada di dunia. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa anggota tubuh yang paling lelah bukan mata, bukan tangan, bukan kaki, tapi hati. Hati. Kita ingat bagaimana kisah Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah radhiyallahu taala anha itu pernah datang kepada Nabi SAW. Beliau minta pembantu kepada Nabi. Ya Rasulullah, berikan kami pembantu. Kita tahu sahabat mulia Ali bin Abi Thalib tidak sekaya sahabat-sahabat lainnya, tidak sekaya Abu Bakar, tidak sekaya Umar, tidak sekaya Utsman, tidak sekaya Abdurrahman bin Auf. Dan Fatimah ikut membantu pekerjaan rumah. Putri Rasulullah SAW. Dan para ulama sepakat bahwa Rasulullah bukanlah orang miskin. Rasulullah ada orang kaya tapi milih hidup miskin. Karena beliau kaya dari ghanimah. Beliau dapat harta fai'. Beliau mendapatkan hadiah-hadiah dari para sahabat, mendapatkan hadiah dari para raja. Najasyi, beliau dapat hadiah dari Najasyi, beliau dapat hadiah dari Muqawqis. Beliau kaya, tapi memilih hidup sederhana. Dan orang kaya, pemimpin negara, panglima tertinggi, punya segalanya untuk memberikan sekedar ART yang diminta oleh putri yang tercinta. Maka Nabi pernah menyebut Fatimah bid'atu minni. Fatimah itu bagian dariku. Nabi setiap kali bertemu dengan Fatimah datang, Nabi berdiri, marhaban, menyambut Fatimah, selamat datang putriku. Cinta pada Fatimah. Tapi tahukah kita, ketika putrinya ini meminta seseorang pembantu untuk membantu pekerjaan rumah, ternyata Rasulullah nggak ngasih. Padahal cuma ART. Dan umumnya di Jakarta saja, kalau kita bicara tentang angka, upah minimum untuk ART itu tidak sampai UMR. Dan saya rasa di setiap tempat pun demikian. Tidak ada yang jarang sekali kita lihat ART itu gajinya UMR, jarang. Artinya di bawah UMR, rata-rata kita lihat fakta mudah, tapi Nabi tidak berikan. Apa yang Nabi berikan? Apa yang Nabi berikan, hadirin, hadirat? Zikir. Ternyata solusinya zikir. Ternyata apa yang Nabi SAW ajarkan kepada Fatimah adalah tusabbihin salasan wa salasin, bertasbih 33, wa tahmadin salasan wa salasin, tahmid 33 kali, wa tukabbirin salasan arba'an wa salasin, dan bertakbir 34 kali. Para ulama menjelaskan lelahnya fisik itu bisa dikuatkan dengan kuatnya hati. Tapi bila lelahnya hati, maka akan ikut lelah juga fisiknya. Jadi tatkala diri kita lelah, merasa lelah, boleh jadi yang lelah bukan mata, boleh jadi yang lelah bukan tangan, boleh jadi yang lelah bukan kaki, tapi yang lelah adalah yang ada di dekat jantungmu, yang ada di dekat paru-parumu, dia adalah hatimu. Hati kita lelah, maka berzikir. Maka tatkala kondisinya ternyata pulangnya suami langsung tepar tidur, astagfirullah, zikir ibu-ibu, zikir. Alhamdulillah, Allahu Akbar, berzikir. InsyaAllah Allah berikan kekuatan untuk mengerjakan hal-hal demikian. Dan solusi keduanya,
Suaminya suruh ikut kajian di Al-Hijrah. Itu poin keduanya. Wallahu a'lam. Jadi Ustadz, meskipun suaminya ini memang sudah seperti habit, pulang langsung istirahat dan tidak bantu istri, solusinya tetap zikir. Kalau ada suaminya saya nasihatin di sini. Tapi di sini kan yang hadir ibu-ibunya aja. Maka saya suruh ibunya berzikir. Artinya tetap para suami harus paham juga. Mungkin dia akan jadi video yang bisa dipotong-potong nantinya sebagai clippers. Poinnya adalah menolong atau membantu pekerjaan rumah tangga sama sekali tidak menurunkan wibawa dan derajat seorang suami. Sama sekali. Islam memuliakan pekerjaan rumah. Nabi SAW, Aisyah ketika ditanya oleh seorang sahabat atau tabi'in, kaifa kana Rasulullah SAW fi baiti. Para sahabat penasaran, gimana Rasulullah dalam rumah? Karena mereka tidak tahu secara spesifik bagaimana kondisi seorang di dalam rumahnya kecuali orang-orang yang tinggal serumah. Ketika mereka bertanya kepada Aisyah, kaifa kana Rasulullah SAW fi baiti, bagaimana Rasulullah SAW di rumahnya? Maka beliau mengatakan, kana fi mihnati ahli. Beliau senantiasa berada dalam pekerjaan domestik keluarganya. Ada tambahan riwayat, yahlibu syatahu, beliau senantiasa memerah susu kambing atau susu untanya. Kemudian beliau juga menjahit bajunya sendiri. Kalau sekarang ada kopi, mungkin bikin kopi sendiri. Sekarang cuci baju sendiri, mungkin kalau konteksnya hari ini ya. Cuci piring sendiri habis makan. Jadi apa-apa yang bisa dilakukan self service itu bisa dilakukan juga oleh laki-laki hari ini tanpa perlu nunggu istrinya yang kerja. Tentu ini dalam konteks bapak-bapak, tapi bapak-bapaknya nggak ada. Bapak-bapaknya lagi virtual hari ini. Allah. Insyaallah. Baik Ustadz, masuk ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz, seberapa penting pemilihan jenis sekolah untuk anak kami? Suami saya mengatakan bahwa ibu adalah madrasah, jadi anak kami tidak begitu urgen untuk masuk pesantren. Gimana Ustadz? Ya. Ibu adalah madrasah pertama, benar. Tapi bukan madrasah satu-satunya. Ini harus paham ya. Bukan berarti anaknya akhirnya, udah kamu gak usah sekolah kedokteran, belajar aja jadi dokter sama ibu kamu. Gak bisa juga. Kamu gak usah sekolah hukum, kamu belajar hukum aja dari ibu kamu. Gak bisa juga. Ibu madrasah pertama, bukan madrasah satu-satunya. Madrasah pertama, pengajaran Al-Fatihah hendaknya dari ibunya. Pelajaran bacaan sholat hendaknya dari ibunya. Pelajaran Iqra, tahsin hendaknya dari ibunya. Ini hal-hal yang sifatnya dasar, pokok dari ibu. Nah, tapi si anak tidak begitu saja dilarang untuk sekolah. Tapi ada pilihan untuk pesantren bila memang memiliki kebutuhan dan kesiapan. Maka pesantren bisa menjadi alternatif bagi pendidikan. Tapi bukan satu-satunya solusi juga. Artinya pesantren bukan satu-satunya pilihan juga. Sehingga saya bukan orang yang menganggap semua anak harus pesantren. Semua anak harus jadi ustadz, ustadzah. Terus ini jemaahnya siapa? Kalau semua jadi ustadz, kalau semua jadi ustadzah, butuh harus ada yang tetap jadi jemaah, bukan? Artinya setiap orang punya bidang masing-masing dan keunikan masing-masing. Bila memang perlu dipesantrenkan karena sepertinya anak ini ada bakat seperti Mu'adz bin Jabal, ada bakat seperti Abdullah bin Abbas, ada bakat seperti Anas bin Malik, nah udah pesantren. Tapi bila anaknya bakatnya seperti Urwah bin Abi Ja'ad al-Bariqi, bakatnya berdagang, kuliah perdagangan, kuliah bisnis, SBM ITB,
teknik industri UI, MIT, Stanford, Harvard, banyak. Kemudian bila bakatnya adalah menjadi jurnalis misalkan, pilih selama itu tidak melanggar syariat dan selama dipastikan bahwa pegangan terhadap agamanya sudah cukup. Dia tetap ikut kajian, dia tetap tahu batasan-batasan syariat, maka tidak masalah diarahkan kepada bidangnya masing-masing. Karena sahabat pun berada di bidang yang beragam, tidak satu bidang saja. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustadz, saya sudah hampir usia 30 tahun. Saya senang melihat teman berbaju syar'i. Saat mereka berjalan terlihat anggun, misterius, dan berwibawa. Tapi, kenapa hati saya berat untuk memakainya? Saya takut bila memakainya terlihat tua. Apalagi celana jeans high rise, baju-baju tunik sekarang lucu-lucu dan selalu update model. Sedangkan gamis modelnya begitu-begitu saja. Gimana, Ustaz? Subhanallah. Ya. Kita harus tahu tujuan berpakaian, tujuan berhias, tujuan berpenampilan. Seseorang itu umumnya berpenampilan sesuai dengan target yang melihatnya. Benar? Dan target wanita itu hanya untuk menyenangi satu pihak di dunia ini. Ketika dia hidup di dunia dari manusia, satu pihak. Dia mendapatkan pujian dari suaminya, kamu cantik hari ini. Cukup. Bila 1.000.000 orang di luar sana mengatakan kamu cantik, tapi suaminya di rumah bilang kamu tidak cantik, percuma 1.000.000 cantik di luar sana. Penampilanmu, cantikmu, anggunmu hanya layak dinikmati oleh pria yang memang yang halal untukmu. Dan tujuan kita berpakaian di luar, kenapa kita tahu bahwa hijab itu disyariatkannya panjang-panjang. Kemudian wanita juga diperintahkan untuk tidak menggunakan parfum keluar rumah. Wanita juga diperintahkan untuk tidak tabarruj, terlalu banyak berhias, berdandan yang berlebihan keluar rumah. Karena setiap keindahan itu butuh dijaga. Setiap bunga itu butuh ada bungkusnya. Saya pegang bunga ini, kalau pegang tangkai ini doang, dia akan kotor kena debu. Kalau tidak ditutup dan di cover dengan cover yang premium, maka akan cepat terkena debu dan tidak sedikit yang layu. Maka demikian pula wanita. Gamis-gamis soalnya mahal-mahal juga. Jadi kalau misalkan baju-baju yang bukan gamis, tidak sedikit yang lebih murah harganya. Sehingga kita paham bahwa bergamis berarti lebih premium. Bukan? Karena gamis lebih mahal. Ada yang sampai 3 juta, 4 juta. Saya ke Saudi kemarin, istri saya titip, suruh liatin, coba kamu liatin yang ini, katanya. Saya lihat harganya 10 juta. Saya bilang, untung cuma suruh liatin. Meskipun saya tahu itu kode. Tapi poinnya adalah, kalau baju Anda semakin tertutup, semakin tidak tampak lekukannya, semakin tidak tertampak bayang-bayangnya,
semakin pekat warnanya, maka semakin anggun, semakin berwibawa. Dan pria-pria nakal akan berhati-hati untuk mendekat. Dan busana bukan tentang lucu. Tadi kan katanya sekarang lagi lucu. Berbusana tentang etika. Ada sisi kewibawaan dalam busana. Makanya mengapa para ulama saja, para masyayikh, kalau Anda lihat sangat jarang di antara mereka itu pakai kaos di depan umum, jarang. Karena ada wibawa. Pakaian itu memiliki fungsi penjaga wibawa bila di dalam rumah. Tapi bila dalam rumah, bila depan suami, maka berkreasilah sesuka Anda. Depan suami. Maka pakaian lucu-lucu tadi pakai depan suami saja. Sisanya pakai di luar rumah. Wallahu a'lam. Kalau penanyanya jomblo gimana, Ustaz? Sementara mereka butuh validasi juga biar dibilang cantik. Iya. Gimana, Ustaz? Ungkapan cantik dari seseorang yang bukan suami itu tidak menambah pahala. Dosa, Ustaz. Sehingga kalau ada orang yang tiba-tiba mengatakan di pinggir jalan, Masya Allah, mbaknya cantik banget, misalkan, Anda tidak dapat pahala dari ucapan cantiknya. Tapi bila yang mengungkapkannya suami, baru dapat pahala. Karena ada sisi berusaha untuk membuat suami ridha. Artinya ketika belum ada pihak yang kita butuhkan untuk kita dapatkan validasi darinya, fokuskan memperbaiki isi hati. Fokuskan memperbaiki penampilan kita di hadapan Allah. Fokuskan mengisi dan mencharge keilmuan kita, keimanan kita. Validasi manusia hanya sebatas ujung lidahnya. Validasi manusia hanya sepanjang angan-angan memorinya. Tidak banyak dan tidak lama bertahan. Validasi yang sangat menentukan adalah validasi Allah terhadapmu dan ridha suami terhadapmu. Allahu a'lam. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz. Ustadz, bagaimana sebaiknya tindakan suami jika seandainya uang yang dimiliki suami tersisa 50.000, tapi ibunya sedang sakit, sedangkan istrinya di rumah sudah tidak memiliki beras untuk dimasak? Siapa yang seharusnya lebih diutamakan, Ustadz? Nanti dicari yang bertanya. Kemudian panitia siapkan beras. Dalam urutan nafkah, kita berbicara urutan nafkah, maka nafkah lebih dahulu kepada istri. Urutan. Secara urutan ya. Kita bicara masalah fikih, maka nafkah dari suami urutannya adalah kepada istri dulu, baru kepada orang tua. Dan kita tahu orang tua pun tidak selamanya mendapatkan nafkah. Mereka mendapatkan nafkah bila fakir miskin dan bila tidak mampu bekerja lagi. Sehingga orang tua yang masih bisa bekerja tidak diwajib dinafkahi. Tapi boleh dan dianjurkan kita memberikan hadiah. Tapi bukan pihak yang wajib bila mampu mereka. Tapi bila mereka tidak mampu lagi, maka wajib bagi kita untuk suami menafkahi orang tua. Sehingga dalam kondisi demikian, maka kita memastikan terlebih dahulu secara fikihnya urutannya. Tapi ini bukan tentang skala prioritas saja. Ini tentang keadaan ekonomi yang sulit. Terlebih di zaman ini, in this economy, kalau kata Gen Z-nya.
di tengah ekonomi yang semacam ini, maka kita butuh banyak-banyak bersyukur juga untuk tidak mubazir bagi yang memiliki kelapangan. Dan kami anjurkan juga untuk memperhatikan kanan kiri, depan belakang dari tetangga. Dan saya tidak tahu di sini masih ada budaya itu atau tidak. Di beberapa daerah masih ada. Kalau masak biasanya tetangga itu dapat mangkoknya tambahan. Kanan kiri, depan belakang tetangga. Nabi yang menyuruh kita kalau kita lagi masak ditambahkan airnya. Tapi banyak yang salah paham. Cuma tambahin air aja. Nggak pakai lauk. Maksudnya adalah juga ditambah lauknya, ditambah bumbunya sama. Artinya kalau kita punya kelapangan, pastikan kanan kiri depan belakang. Tetangga, secara umum definisi tetangga itu adalah 40 rumah di depan, belakang, kanan kiri. Itu tetangga. Para ulama menyebutkan tetangga definisinya adalah sesuai urf. Jadi kepatokan tangga umumnya sekarang kan RT. Selama masih satu RT, masih tetangga. Nah, dicarilah kanan kiri. Jangan sampai ada pertanyaan semacam ini lagi. Dan panitia bisa cari mungkin. Dan bisa kita bantu. Allahu a'lam. Masya Allah. Jadi tugas panitia setelah ini cari si penanya dan kasih beras. Kalau boleh sembunyi-sembunyi Ustadz ya. Betul. Biar enggak ketahuan orang. Baik Ustadz, sekarang pertanyaan berikut. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Sebelumnya, saya adalah seorang istri, ibu, dan juga seorang dokter. Lebih tepatnya dokter umum, yang ingin sekali melanjutkan sekolah. Yang saya ingin tanyakan, apakah saya berdosa dan terlalu egois jika meninggalkan anak dan suami saya untuk menuntut ilmu? Jujur saya sangat dilema Pak Ustadz. Saya takut jika saya sekolah lagi akan tidak maksimal dalam menjalankan peran istri maupun ibu untuk keluarga saya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, izin Anda ada pada suami. Izin ada pada suami. Yang kedua, bila memang suami telah mengizinkan, maka pastikan bahwa hak-hak anak, hak-hak suami, dan kewajiban Anda sebagai seorang istri tetap bisa dilakukan secara maksimal. Wanita tidak dilarang untuk menuntut ilmu yang sifatnya fardu kifayah seperti kedokteran. Dan tidak sedikit juga beberapa profesi dokter yang khusus itu justru butuh lebih banyak wanitanya. Kita tahu bahwa dokter obgyn seharusnya lebih banyak diisi oleh wanita karena kaitan dengan kandungan, ketika pemeriksaan kehamilan itu butuh banyak wanita. Dan beberapa bidang yang memang pasiennya wanita butuh wanita juga ya dokternya. Sehingga bila bisa menggabung kedua kemaslahatan ini, ada jam'u aula min tarjihi, menggabungkan dua perkara yang bermaslahat lebih baik daripada mengambil salah satunya dan mengabaikan salah satunya. Tetapi bila kondisinya tidak memungkinkan, suami tidak mengizinkan, maka ingat surga Anda pada ridho suami. Dan ingat tadi yang kami sampaikan, gelar tertinggi seorang wanita adalah ibu. Kejar itu. Bila memang suami tidak mengizinkan dan keadaannya tidak ideal. Tapi bila memungkinkan dan ideal, maka menggabungkan keduanya lebih baik. Allahu a'lam. Baik Ustadz, pertanyaan berikut. Bismillah Ustadz, sebelum bertanya saya berdoa semoga Ustadz dan teman-teman yang hadir di sini diberikan rahmat dan keberkahan dalam hidup. Amin. Saya izin bertanya, saya pernah mendapati suami saya selingkuh sekali selama 2 tahun
dan dia sudah meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Sebelumnya beliau suami yang soleh. Karena pengaruh lingkungan dan tempat kerjanya, beliau berubah. Saat ini beliau sudah lebih baik, meski kadang beliau belum bisa menjaga sholatnya. Beliau masih memberikan nafkah dan mendidik anak-anak saya dengan baik, meskipun kadang beliau agak perhitungan, cuek, dan kadang pemarah. Saya berusaha introspeksi, karena saya jarang melayani suami saya karena kerja dan mengurus anak-anak. Saya kadang masih trauma dan cemas akan masa depan, apalagi saya mempunyai isu mental health, depresi karena pengabaian pola asuh. Bagaimana saya berdamai dengan hal itu, Ustaz? Mempercayai suami saya kembali dan menghilangkan semua trauma dan kecemasan ini. Barakallahu fiik, Ustaz. Ya. Tadi ada poin yang mungkin perlu di note, yaitu suami saya jarang sholat. Itu bukan perkara yang remeh, itu perkara yang fundamental. Pengaruh tidak sholat atau jarang sholat itu bisa pengaruh kemana-mana. Pengaruh ke selingkuh, pengaruh ke KDRT, pengaruh ke perceraian, pengaruh ke ekonomi, segala hal bisa dipengaruhi dari sholat yang terlalaikan atau terabaikan. Sehingga ini yang harus menjadi titik krusialnya. Minta bertaubat kepada Allah, suruh dirinya untuk bertaubat kepada Allah, dan ingatkan tentang ancaman-ancaman mereka yang tidak sholat atau melalaikan sholat. Kemudian yang kedua, ketika memang sudah mau bertobat dan sudah mulai sholat kembali, pastikan Anda fokus kepada kewajiban. Fokus kepada kewajiban. Ingat, suami istri itu seperti karyawan di sebuah perusahaan. Perusahaan itu pemiliknya adalah Allah. Karyawannya adalah suami, karyawannya adalah istri. Kapanpun suami dan istri berbuat kebaikan di perusahaan yang bernama rumah tangga ini, maka suami dan istri akan mendapatkan ujrah, mendapatkan salary, mendapatkan fee dari pemilik perusahaan yang bernama rumah tangga berupa pahala. Maka berarti fokus kepada apa yang dijalani dari kewajiban. Bila Anda sudah fokus kepada kewajiban dan sudah fokus membahagiakan, maka Anda akan mudah untuk berbahagia. Sebab kebahagiaan diraih dengan membahagiakan. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, kita ke pertanyaan berikut. Bismillah, izin Ustadz, bagaimana dengan kami wanita yang hidup masih dengan toxic beauty atau masih mengikuti standar duniawi? Dan apakah ini karena kerasnya hati? Jika iya, mohon diberikan arahan, tips dan trik untuk kami kaum muda. Ya. Ada fitur di handphone namanya uninstall. Anda gunakan itu. Sebab mubazir kalau tidak digunakan. Pembuat aplikasi software di handphone sudah memikirkan bagaimana agar orang ketika bosan dan berbahaya dia gunakan aplikasi itu, dia bisa uninstall. Uninstall. Cobakan untuk hiatus dalam beberapa pekan, bulan, Anda akan rasakan kenikmatan. Tidak terlalu terekspos dengan cantiknya selebriti, cantiknya fulana, binti fulan dan sebagainya. Fokuskan dengan perbaikan diri. Anda akan dapatkan kenyamanan dan tidak akan terbebani dengan komparasi di luaran. Dan bisa tahu kekurangan diri dan bisa fokus kepada hal-hal produktif.
Sehingga para pakar menyebutkan meningkatnya penyakit depresi di zaman sekarang itu selalu berbanding lurus dengan jumlah jam konsumsi terhadap sosial media. Selalu. Ini pakar yang menyebutkan. Jadi meningkatnya mental health, insecurity, overthinking, you name it, apapun itu namanya, itu selalu berbanding lurus dengan konsumsi interaksi seseorang kepada sosial medianya. Hari ini demikian. Maka para akhwat, sebaiknya mempersedikit interaksi di sosial media. Bila tidak ada kebutuhan, uninstall. Kalau memang ada kebutuhan, gunakan seperlunya. Dan kita tahu di Instagram, di TikTok itu nggak ada fitur end of feed, nggak ada. Akhir dari sebuah feed nggak ada. Anda scroll 24 jam, dia akan terus update, refresh, selalu. Nggak ada orang yang udah berhenti di pojokan, udah berhenti, nggak ada lagi, nggak ada. Artinya berita tidak akan ada habisnya. Tayangan dan tontonan tidak akan ada endingnya bila Anda tidak berhenti. Dan penyebab daripada toxic beauty adalah tontonan-tontonan di sosial media. Maka mulai hari ini fokuskan kecantikan untuk menyenangi dua bola mata, yaitu suami. Dua bola mata suami, puaskan dirinya melihat Anda. Fokuskan di sana. Selain itu tidak perlu pentingkan. Dan suami fokus juga untuk tundukkan pandangan. Bila kedua ini telah bertemu, istri telah memuaskan pandangan suaminya dan suami telah mendudukkan pandangan di luar rumahnya, Anda akan mendapatkan puncak kebahagiaan dalam rumah tangga. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana dengan wanita single yang belum berkeluarga yang berkaitan dengan tema hari ini? Bagaimana apanya? Mungkin ini Ustadz, bagaimana mungkin menjalani kehidupan yang selaras dengan ilmu agama Ustadz, sesuai dengan tema daurah hari ini. Ya. Ini pertanyaan adalah perintah untuk merangkum isi materi. Tapi tidak masalah, kita hargai yang bertanya. Terima kasih pertanyaannya. Pada intinya adalah bagi yang belum menikah, fokuskan diri untuk perbaiki diri. Fokuskan diri untuk menambah kualitas. Kualitas seorang wanita akan membuat dirinya bertemu dengan pihak yang juga berkualitas. Kita ingat tadi Hafsah ditolak oleh dua laki-laki. Dua laki-laki yang menolaknya bukan sembarangan. Kita tahu ditolak oleh orang yang tidak terlalu berprestasi biasa saja. Tapi ketika ditolak oleh seseorang yang punya segudang prestasi, itu luar biasa sakitnya. Sakit luar biasa. Seperti berarti saya nggak pantas ya, kan gitu. Hafsah ditolak oleh laki-laki yang kualitasnya terbaik di dunia dan terbaik di akhirat. Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq ditolak. Bayangkan. Tapi berlian taplah berlian. Permata taplah permata. Yang dia bila menunggu sebentar saja, bertahan sebentar saja, bertahan dan bersabar dengan balutan hijabnya, bertahan dan bersabar dengan ketaatannya, bersabar dan bertahan dengan circle pertemanannya, bertahan dan bersabar dengan kajian-kajiannya, endingnya Hafsah menikah dengan laki-laki terbaik di dunia dan di surga, Rasulullah SAW. The best, we look for the best. Orang yang terbaik akan selalu mencari yang terbaik juga. Bila Anda sudah menjadi yang terbaik, Anda akan dicari oleh yang terbaik.
Wallahu a'lam. Jadi meskipun umur si akhwat sudah terbilang berumur Ustaz, jangan menurunkan standar. Betul. Tetap bersabar, Jangan turunkan sembari memperkuat ilmu agama. Betul. Dan juga poin pentingnya, mungkin kita sampaikan fikihnya saja. Lihat bagaimana ayah Hafsah mencarikan menantu atau mencarikan suami untuk Hafsah. Para ulama menjelaskan bolehnya minta dicarikan, bolehnya minta rekomendasi, dan umumnya yang mengetahui laki-laki adalah laki-laki juga. Yang mengetahui bandel atau solehnya laki-laki, laki-laki juga. Itulah mengapa idealnya seseorang bila ayahnya yang soleh mencarikan untuk putrinya, karena umumnya ayah mengetahui dan bisa mendeteksi apakah pria ini sholat ke masjid, bagaimana akhlaknya, bagaimana sikapnya, dan sebagainya. Dan di situ bolehnya wanita menawarkan diri dengan syarat melalui perantara, sehingga tidak masalah dalam masa menunggu itu dia minta tolong untuk dicarikan dari perantara, dari ayahnya ataupun dari sekitarnya. Wallahu a'lam. Insyaallah. Jadi tidak perlu malu-malu Ustaz ya untuk menawarkan diri. Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya punya usaha kecil-kecilan jual pakaian. Saya mendengar nasihat bahwa perempuan jangan terlalu banyak tampil. Tapi ketika saya mereview pakaian jualan, saya menggunakan patung, pembelinya sepi. Tapi kalau saya mereviewnya dengan badan saya sendiri di depan kamera, maka pembeli ramai. Apa nasihat untuk saya yang masih ada keinginan punya uang banyak Ustaz? Ya. Rezeki tidak tertukar dan rezeki tidak akan terkurangi bila kita memenuhi syariat. Tidak akan sedikit pun perilaku kita dalam memenuhi syariat itu dapat mengurangi rezeki, tidak. Dan justru Allah tambahkan rezeki. Dan yang Allah tambahkan boleh jadi bukan berupa angka, tapi berupa kenikmatan yang lebih dari angka. Kesehatan, solehnya anak, solehnya suami, baiknya orang tua, baiknya mertua, kenikmatan bisa duduk di kajian, ketenangan hati, dan yang jauh lebih baik, surga. Artinya tidak perlu khawatir. Yang mendatangkan customer itu bukan wujud Anda. Yang mendatangkan customer itu Allah. Yang mendatangkan pembeli datang ke depan toko kita itu Allah. Yang mendatangkan orang mau keinginan buat beli adalah Allah. Maka tidak perlu risau dan perkuat lagi tawakal kita bahwa segala hal yang kaitannya dengan rezeki selalu berbanding lurus dengan ketaatan kita kepada yang memberikan rezeki. Sehingga tetap idealnya memang sebaiknya wanita tidak tampil sebaiknya. Terlebih ada menakin hari ini. Terlebih sekarang ada AI. AI tidak masalah menggunakan AI asal kepalanya terpotong. Dibuat terpotong. Ada prompt tulis kepalanya terpotong. Bisa. Dan itu lebih baik daripada tampil yang menontonnya tidak hanya akhwat tapi juga bisa ikhwan. Yang lebih parahnya disangka yang nonton akhwat, padahal ternyata itu ikhwan. Maka ini yang berbahaya. Wallahu a'lam. Bismillah, afwan Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Izin bertanya, mengapa Aisyah tidak termasuk dalam kategori wanita sempurna seperti Asiyah
Maryam, Khadijah, dan Fatimah. Syukron, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Tentu ini dalil ya, ini wahyu. Kita tidak bisa pergunakan analisa kita tidak bisa gunakan argumentasi kita, tapi yang jelas tentang keutamaan Aisyah ada di hadis lain. Nabi SAW mengatakan, fadlu Aisyah ala sa'irin nisa'i ka fadli hadha ta'am ala sa'ir atimah. Atau kama qala Nabi SAW. Keutamaan Aisyah dibanding seluruh wanita lainnya seperti keutamaan salah satu makanan yang menjadi makanan terbaik di zaman Nabi di antara makanan-makanan lainnya. Para ulama menjelaskan keutamaan Aisyah dijelaskan dalam hadis yang lain. Di antaranya adalah ketika Nabi SAW menikah dengan Aisyah, maka terlebih dahulu malaikat Jibril datang ke dalam mimpinya Rasulullah SAW, dan malaikat Jibril membawa kain yang bergambar Aisyah 2 kali di dalam mimpinya Nabi SAW. Dan malaikat Jibril mengatakan, hadhihi zawjatuka fid dunya wal akhirah. Ini adalah istrimu di dunia dan di surga. Kemudian di antara keutamaan Aisyah yang lainnya adalah Aisyah disebutkan namanya pertama kali ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Amr bin As radhiyallahu taala an, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Wahai Rasulullah, siapa pihak yang paling kau cintai? Maka beliau langsung menjawab, Aisyah. Dan Aisyah mendapatkan jatah giliran malam 2 kali, sedangkan istri yang lain 1 kali. Sebab Aisyah mendapatkan hibah dari Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala. Aisyah juga adalah sosok yang paling jenius dari kalangan wanita. Jadi kalau ditanya siapa wanita paling jenius di umatnya Rasulullah SAW, maka jawabannya Aisyah. Kenapa paling jenius? Aisyah menghafal dan meriwayatkan 2210 hadis. Peringkat keempat terbanyak dari sahabat, mengalahkan Abdullah bin Abbas, mengalahkan Jabir bin Abdullah, mengalahkan Abu Sa'id Al-Khudri. Peringkat keempat hadis periwayat terbanyak. Dan Aisyah, para ulama menjelaskan di antara keutamaannya adalah wahyu itu lebih sering turun ketika Nabi satu selimut dengan Aisyah. Jadi ayat-ayat turun itu lebih sering turunnya ketika Nabi satu selimut di rumahnya Aisyah. Bahkan para sahabat sengaja menantikan kalau mereka mau ngasih hadiah. Para sahabat itu senang ngasih hadiah ke Rasulullah SAW. Itu nunggu kapan Rasulullah di rumahnya Aisyah. Oh, sudah di rumah Aisyah baru ngasih, baru bondong-bondong. Sampai terkadang membuat Ummu Salamah cemburu. Dan kita tahu hadis tentang ayat tentang tayamum. Allah Ta'ala mengatakan, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Apa asbabun nuzul dari ayat ini? Kenapa pernah ada ayat tayamum? Tayamum itu kekhususan umatnya Rasulullah SAW. Jadi sebelum umatnya Rasulullah SAW belum ada tayamum. Kalau sholat sudah ada, puasa sudah ada, haji sudah ada. Nabi-nabi terdahulu sholat juga, puasa juga, haji juga. Tapi tayamum khusus umatnya Rasulullah SAW. Tahu mengapa ayat tayamum itu turun? Ternyata kalau bahasa Gen-Z-nya, POV-nya itu karena kalung Aisyah yang hilang. Ketika dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba kalung Aisyah hilang. Dan Nabi memberhentikan ratusan dan ribuan pasukan, bayangkan. Berhenti. Kita semua cari kalungnya Aisyah. Mereka cari sampai tengah malam.
Dan kondisi di gurun pasir, kalau stok persediaan air habis, mereka nggak bisa minum. Dan yang paling penting lagi, mereka nggak bisa sholat karena nggak ada air. Dan sedangkan belum ada syariat tayamum. Maka dalam kondisi pencarian kalungnya Aisyah ini, tiba-tiba turun ayat, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah." Kalau kalian tidak temui air, maka kalian ganti dengan tayamum. Yang awalnya para sahabat ini marah sama Aisyah, marah kepada ayahnya Aisyah, Abu Bakar, dia menegur, "Abu Bakar, gimana ini, masa cuma berhentiin pasukan gara-gara kalungnya doang?" Ternyata begitu turun ayat tayamum, apa kata Usaid bin Khudair, seorang sahabat, berkata kepada Abu Bakar, saking senangnya melihat ada ayat tayamum turun, karena dia kemudahan, nggak perlu wudu pakai air lagi kalau nggak ada air. Kata beliau, "Ma hadhi bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin." Ini bukan kali pertama keberkahan keluargamu, wahai Abu Bakar. Berkah. Sehingga keutamaan Aisyah tidak dijelaskan dalam hadis tadi, tapi dijelaskan dalam banyak hadis yang lain yang tidak mengurangi kemuliaan Aisyah. Wallahu a'lam. Bismillah. Afwan Ustadz, mau bertanya mengenai soft spoken. Apa bisa diterapkan kepada emak-emak yang punya anak kecil 2 atau lebih? Bagaimana caranya? Begitu juga untuk diterapkan kepada suami. Silakan Ustaz. Ya. Sangat-sangat bisa. Itu contohnya soft spoken. Sangat bisa. Sebab ada seorang wanita yang dijamin masuk surga. Sosok wanita ini anaknya bukan 1, anaknya bukan 2, anaknya bukan 3, anaknya 6. Wanita yang dijamin masuk surga ini anaknya 6. Dan beliau tidak hanya mengurusi anaknya saja, beliau juga mengurusi anak tiri. Dan beliau bukan hanya mengurusi anak tiri, tapi juga mengurusi sepupunya suami. Beliau bukan hanya mengurusi sepupunya suami, tapi juga mengurusi anak dari suami sebelumnya yang telah meninggal. Total yang diurusin sama seorang wanita ini 9 anak di rumahnya. Dan tahukah Anda, wanita yang mengurusi 9 anak ini di rumah mendapatkan kabar dari malaikat Jibril bahwa dirinya akan mendapatkan surga yang tidak pernah ada kebisingan di dalamnya. Wanita ini mendapatkan surga yang tidak ada kebisingan dalamnya karena tidak pernah mengangkat suara. Dia selalu soft spoken. Bukan 2, bukan 3, tapi 9. Dia adalah ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Anak Khadijah, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab. 4 wanita, 2 laki-laki, Abdullah, Qasim. 6. Anak tirinya Zaid bin Harithah, sepupu dari Rasulullah SAW yang diurusin oleh Khadijah juga, Ali bin Abi Thalib. Dan anak dari suami sebelumnya adalah Hindun bin Abi Halah. 9 anak dalam satu rumah, tapi selalu soft spoken. Belajar dan minta pertolongan kepada Allah. Jadi soft spoken juga itu Ustaz dibangun di atas ilmu ya Ustaz? Betul, betul. Tidak mungkin datang secara tiba-tiba. Betul. Baik Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya.
Ustadz, bagaimana ketika harus menjadi single parent sementara diamanahi anak laki-laki yang kodratnya harus dididik lebih banyak oleh ayahnya? Bagaimana meyakinkan diri bahwa tidak sedang berjuang sendirian? Ya, barakallahu fiik. Para ulama-ulama besar itu justru banyak dididik dari seorang ibu yang single parent. Anda tahu nama-nama seperti Imam Syafi'i, Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Bukhari. Anda tahu bahkan nama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah pribadi-pribadi besar yang tumbuh dari seorang ibu yang single parent. Nabi belum pernah melihat wajah ayahnya. Imam Syafi'i belum pernah sempat melihat wajah ayahnya. Imam Sufyan ats-Tsauri belum sempat melihat wajah ayahnya. Tapi mereka menjadi ulama. Rasulullah SAW menjadi seorang yang paling ideal dalam hal kehidupan. Maka hakikat yang mendidik anak kita bukan sekedar orang tua. Pendidikan itu dari Allah. Penjagaan itu dari Allah. Perlindungan itu dari Allah. Para ulama menjelaskan, bila memang tidak kita dapati dari ayah yang bisa menjadi pengganti, maka bisa kita pilih beberapa pihak untuk menjadi substitusi ayah. Yang pertama, paman dari ayah. Dan pilihkan yang memang paman itu adalah paman yang soleh juga. Jadi bukan hanya sekedar paman. Kalau tidak ada paman, maka kakek, atau sebaliknya, kakek baru paman. Sebagaimana ketika sosok Nabi SAW kecil, beliau diurusi oleh kakeknya dulu, baru pamannya. Kalau tidak ada kakek, tidak ada paman yang menjadi figur ideal untuk mengajarkan tentang sifat kelaki-lakian, maka bisa memilih guru laki-laki. Dan guru laki-laki bisa ditemukan dari guru sekolah, dari di rumah, ya, sehingga bisa kita panggil guru private, kita bisa juga panggil guru ngaji. Yang jelas ada figur laki-laki seorang guru. Ini menjadi substitusi. Dan bila ada kemudahan untuk menikah lagi, maka itu boleh jadi adalah yang terbaik. Wallahu a'lam. Ustadz, tadi dijelaskan bagaimana wanita dengan moodnya. Namun ketika dibalik dalam rumah tangga, suami yang punya mood berubah-ubah dan suka silent treatment ketika ada masalah. Mohon penjelasan, wanita tetap bisa menggapai surga dengan karakter bengkok dan menghadapi sikap suami yang seperti itu. Tentu suami tidak ada menstruasi. Artinya mood itu mungkin karakter, moodnya ini silent treatment dan sebagainya, itu karakter. Dan Nabi SAW pernah juga mendiamkan istri-istrinya. Beliau pernah mendiamkan istrinya selama sebulan. Beliau boikot istri-istrinya, tidak mendatangi satupun dari istri-istrinya. Beliau pernah juga sempat mentalak Hafsah. Pernah mentalak Hafsah beliau. Dan otomatis kalau talak tidak didatangi. Tapi kemudian malaikat Jibril perintahkan untuk merujuk kepada Hafsah. Raji' Hafsah, rujuklah kepada Hafsah, fa innaha qawwamah sawwamah. Karena dia adalah seorang wanita yang sering sholat malam dan sering puasa sunnah. Jadi privilege-nya Hafsah diselamatkan tetap menjadi ummahatul mukminin karena punya prestasi yang menjadi secure poinnya dia, yaitu puasa sunnah dan sholat malam. Tapi poinnya adalah bila memang
dari diamnya itu karena sedang menegur kita, diamnya memang karena sedang menegur Anda sebagai seorang istri, maka segeralah membuatnya ridha. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, ciri wanita yang salehah adalah yang setiap malam ketika dia bertengkar dengan suaminya, dia pegang tangan suaminya dan dia mengatakan, aku tidak akan menutup kedua bola mataku hatta tardha, sebelum kau ridha kepadaku. Ini karakter wanita yang mahal. Dan ini tidak mudah. Lagi-lagi panduannya harus ilmu, panduannya harus iman. Dan kalau berbicara hawa nafsu, gak mungkin lah Ustadz, masa dia yang diemin saya yang minta maaf. Gak mungkin lah Ustadz, harga diri wanita minta maaf duluan itu gak common. Justru itu berbeda di tengah keterasingan adalah karakter guroba. Dan guroba adalah golongan yang dipuji oleh Rasulullah SAW ketika kita berada di akhir zaman. Allahu a'lam. Karena Ustaz, biasanya yang terjadi suami diam, istri juga ikut diam. Akhirnya jadi diam-diaman. Dan endingnya Ustaz, suami yang minta maaf. Padahal tadinya istri yang bikin salah. Suami diam, istri juga ikut diam. Akhirnya endingnya suami yang minta maaf. Itu kalau gitu gimana Ustaz? Sudah terciri dari yang bilang mana ada tadi ada yang bilang demikian. Artinya ya demikianlah rumah tangga, tidak butuh menunggu salah untuk minta maaf. Minta maaf. Kadang problematikanya hanya dengan kelapangan hati untuk memulai maaf. Dan demikian juga untuk mempertahankan rumah tangga harus banyak-banyak memberikan uzur. Sebagaimana kita tahu Abu Darda kepada Ummu Darda, bila kau membuatku marah maka aku akan ridha, dan bila aku membuat kau marah maka buatlah aku ridha. Para ulama mengatakan inilah cara Abu Darda dan Ummu Darda mempertahankan hubungan rumah tangganya selama bertahun-tahun. Begitu pula Imam Ahmad pernah mengatakan, aqamat indi ummu salihin falam akhtalif ana wahiya walau fil kalimah, falam takhtalif ana wahiya walau fil kalimah. Aku belum pernah bersengketa bersama istriku selama 20 tahun. 20 tahun belum pernah bertengkar sama istrinya. Dan itu diawali dari sifat memberikan uzur, sehingga minta maaf baik suami kepada istri maupun istri kepada suami tidak mengurangi derajat kita sebagai seorang manusia. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih nasihatnya Ustaz. Sama-sama. Kayaknya nasihat ini lebih cocok buat anak. Terlihat dari wajah antum tertekan. Baik Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, suami saya sangat bertanggung jawab secara finansial. Semua pintu keuangan di rumah kami melalui beliau. Tapi karena hal ini, saya menjadi sulit untuk melakukan atau membeli sesuatu yang saya inginkan. Mentang-mentang dia yang mencari nafkah, saya ingin marah, tapi takut tidak diberi uang jajan juga. Tolong berikan saya nasihat Ustaz. Ya. Alhamdulillah masih ada ujungnya minta nasihat. Ketika kondisi jadi demikian, ini kondisi yang justru bagus. Justru bagus bila suami bisa menjadi direktur keuangan. Saya pernah mengatakan,
suami itu punya fungsi menjadi direktur keuangan. Istri punya fungsi sebagai manajer keuangan. Apa yang saya maksud? Fungsi istri itu budgeting, nyusun anggaran, kebutuhan skincare mata, skincare hidung, skincare dagu, saya nggak tahu kalau ada yang khusus. Kemudian sampo, sabun, sikat gigi, odol, minyak goreng, garam, gula dan sebagainya. Ditulis di budgeting. Mas, ini kebutuhan kita selama sepekan atau selama seminggu. Sudah di ACC oleh manajer keuangan, minta approve untuk dari direktur keuangan. Oh, kata suaminya, direktur ACC, transfer, selesai. Seperti itu emang rumah tangga seprofesionalnya. Artinya idealnya memang suami memberikan izin approve atas budget yang dibutuhkan oleh istri. Karena para ulama, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih, faman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaknya seorang memberi nafkah sesuai dengan kadar kemampuannya, dan kalau bila tidak mampu maka dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan. Para ulama mengatakan nafkah itu patokannya dua, sesuai kemampuan dan sesuai kebutuhan. Bila memang Anda menginginkan suatu hal tambahan, maka silakan. Sebagaimana istri-istri Nabi pernah meminta suatu hal kepada Nabi, meskipun Nabi tidak memberikan approval dan Nabi memboikotnya karena mereka minta jatah nafkah tambahan. Akhirnya ditawarkan cerai oleh Nabi SAW. Mau bercerai atau tetap bersamaku sampai surga? Dan ternyata semua istri Nabi SAW memilih untuk bersama beliau sampai surga. Dan setelah ayat itu turun, tidak ada lagi beliau menambah istri. Ketika sudah ayat tentang ayat takhir, ayat tentang pilihan mau lanjut atau sudahan, setelah itu turun, Nabi tidak boleh menikah lagi setelah itu. Jadi Maimunah adalah istri terakhirnya Rasulullah SAW. Artinya poinnya di sini, bila memang perlu ada yang dibicarakan, maka bicarakan dengan baik. Bila odol perlu dibeli, bicarakan dengan baik. Bila skincare perlu dibeli, maka bicarakan dengan baik. Bila lipstick perlu dibeli, maka bicarakan dengan baik. Selama itu untuk kemaslahatan Anda sebagai seorang istri, ibu di rumah, maka bicarakan dengan baik-baik. Wallahu a'lam. Ustadz, saya tidak mengomel saat suami saya marah dan takut meninggikan suara pada suami, tapi saya silent treatment beliau. Saya diamkan dengan wajah tidak enak dilihat, supaya dia tahu saya sedang kesal. Apa itu juga dosa, Ustaz? Bila kita melihat apa yang terjadi pada istri-istri Nabi SAW, fitrahnya wanita dan umumnya memang adalah dengan diam ketika marah, dan ini yang terbaik. Sebab marah mengkonsekuensikan bila diluapkan akan menyebabkan kata-kata kotor keluar, akan menyebabkan cacian dan makian, dan ini dosa besar. Maka sebaiknya bila Anda marah, beristighfar. Bila Anda kesal, beristighfar. Dan Nabi telah berikan pesannya, kalau sedang berdiri maka duduk, kalau sedang duduk maka berbaring, kalau sedang berbaring maka berwudu, kalau sudah berwudu maka sholat. Itu treatmentnya ketika sedang kesal atau marah. Karena marah adalah kondisi yang paling disenangi oleh syaitan, dan perceraian suami istri adalah prestasi terbesarnya iblis. Prestasi terbesar, the biggest achievement bagi mereka. Kalau mereka punya LinkedIn, mungkin mereka akan taruh LinkedIn. Berhasil membuat
bercerai fulan dengan fulana. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Nasa'i, Nabi mengatakan inna iblis yada'u arsyahu alal ma'. Sungguh iblis menaruh singgasananya di lautan. Dan ketika ada yang melaporkan kepada mereka, saya berhasil membuat fulan mabuk, saya berhasil membuat fulan berzina, maka pemimpinnya iblis hanya mengatakan, oh gitu. Tapi bila ada yang mengatakan laqad farraqtu bainahu wa baina imra'atihi, aku telah memisahkan dirinya dengan istrinya, maka iblis pun pemimpinnya mengatakan ni'ma anta, you're the best, good job, well done, akan dipuji-puji. Prestasi terbesar demikian. Sehingga itu cara yang terbaik, sambil beristighfar, berzikir, dan terus berintrospeksi untuk menghangatkan kembali suasana rumah tangga. Allahu a'lam. Insyaallah. Ini Ustadz ada pertanyaan masuk. Kayaknya ini dari jomblo Ustadz. Bismillah. Ustadz, saya ingin bertanya tentang mama saya. Saya seorang dokter. Kata mama kalau anak dokter maka panainya tidak bisa rendah. Sementara saya paham bahwa pernikahan yang berkah adalah yang paling sedikit biayanya. Tolong pahamkan mama saya, karena beliau juga ada di sini. Ya. Mana ibunya? Berdiri coba. Canda. Hadirin, hadirat rahmatullah SWT. Dalam Islam, panai itu dianggap sebagai persyaratan tambahan. Persyaratan tambahan, dan bila memang dimasukkan ke dalam akad maka sah. Hukumnya sah. Sah saja bila mau ada panai misalkan, sah. Karena persyaratan dalam pernikahan itu seperti marriage agreement. Boleh ada do's and don'ts untuk pernikahan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ini hukum asalnya. Tetapi dalam hadis lain, Nabi SAW juga menyatakan bahwa rumah tangga yang paling berkah atau pernikahan yang paling berkah adalah aisaruhunna mu'nah, yang paling sedikit biaya maharnya. Para ulama menyatakan maksudnya adalah dirinya tidak terlalu menjadikan ini sebagai prioritas utama. Artinya bukan pokoknya soleh nggak soleh asal panainya bagus, oke gas. Maka ini jelas keliru. Nabi menyatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau ada seorang yang datang kepada kalian, agamanya baik, akhlaknya baik, maka nikahlah dengannya. Artinya patokannya bukan sekedar yang tinggi-tinggian panai. Yang paling tinggi dia yang dapat. Bukan, anak kita bukan barang dagang. Sangat murah sekali bila dihargai dengan panai. Sangat murah bila dihargai dengan mahar. Sehingga kalau POV-nya kita sebagai pihak wanita, mudahkan pria soleh untuk menikah dengan Anda. Kalau POV-nya sebagai keluarga wanita. Tapi bila POV-nya sebagai keluarga laki-laki, banyak-banyaklah beri panai, banyak-banyak yang beli mahar. Sebab maharnya Rasulullah SAW adalah 200 dirham. 200 dirham. 200 dirham itu berarti setara dengan 20 dinar.
1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. Silahkan dikali 20 kali 4,25 gram. Berapa gram? Segitu. Artinya mahar Rasulullah besar. Mahar Rasulullah kepada Ummu Salamah itu furnitur, beberapa perabotan rumah. Furnitur itu mahal. Kasur aja ada yang 15 juta harga. Sofa ini mahal. Furnitur. Maka kalau menjadi pihak laki-laki, berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk calon pasangan kita. Tapi bila menjadi pihak wanita, mudahkan pernikahan, sebab yang paling berkah adalah yang paling mudah pernikahannya. Wallahu a'lam. Sudah saya sampaikan ya ke ibunya. Baik Ustadz, kita ke pertanyaan berikut. Ustadz, jika tidak menyukai sifat mertua, apakah tergolong istri yang tidak taat pada suami? Sudah Ustadz. Ya. Sebuah problematika klasik dan umum common terjadi adalah konflik antara mertua dengan menantu. Istri merasa bahwa dirinya memiliki suaminya dan ibunda suami merasa bahwa dia memiliki anaknya. Maka di sini peran suami sangat penting. Kami sering mengatakan suami atau laki-laki, dia harus menjadi tameng yang menjaga benteng pertahanan antara istrinya dengan ibunya. Karena bila benteng ini tidak kokoh, dia akan membiarkan dua bidadari sedang perang satu dengan yang lainnya. Karena dua bidadari, bagi seorang laki-laki, istri adalah bidadarinya dan ibu adalah bidadarinya. Bila dia tidak menjadi benteng yang kuat, maka dia akan membiarkan dua bidadari ini berperang, saling melukai satu dengan yang lainnya. Jangan biarkan itu. Maka ketahuilah, tatkala ada hal-hal yang sekiranya membuat kita tidak enak atau tidak berkesan dengan mertua, coba ingat-ingat lagi. Kalau POV Anda sebagai seorang istri, Masya Allah, ini anak dibesarkan oleh ibunya, diberi makan yang bergizi oleh ibunya, diasuh oleh ibunya, dididik oleh ibunya. Tiba-tiba sudah besar, sudah sukses, waktunya lebih banyak sama saya dibanding ibunya. Ketika Anda menjadi sebagai seorang mertua, Masya Allah, anak yang sudah saya besarkan justru yang kini mengurus anak saya yang sudah saya besarkan adalah orang lain yang tidak pernah dia bertemu dengannya sebelumnya, yang dirinya berkhidmat sepenuhnya. Alhamdulillah saya terbantukan dengan sosok ini. Bila kedua pihak saling mengerti dan memahami bahwa tujuan daripada Anda menjadi mertua dan menantu adalah saling memberikan yang terbaik, maka tidak ada kata saingan di sana. Tapi adanya konflik itu wajar, tinggal selesaikan dengan takwa. Sebagaimana kita tahu, konflik itu pernah terjadi di antara para sahabat, antara mertua dengan menantu, menantu dengan mertua. Dan demikian memang kita tahu Hafsah tatkala ditalak oleh Rasulullah SAW, Umar bertanya kepada Rasulullah, dan ketika Nabi SAW memboikot istri-istrinya, Umar bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah ini karena Hafsah anakku? Artinya ada dialog selalu antara mertua dan menantu. Jalin kekerabatan dengan pertemuan dan usahakan menjadikan setiap konflik
itu sebagai tambahan pahala kita di hari kiamat dengan pahala kesabaran dan pahala keridhaan. Allahu a'lam. Ustadz, jika ada pernikahan dalam keadaan hamil karena zina, apakah pernikahan itu sah? Jika sudah terjadi, maka bagaimana status anak dalam kandungan tersebut? Dia menikah dengan siapa? Dengan pria yang menghamilinya? Iya Ustadz, sepertinya begitu. Ya. Para ulama mengatakan bila dia menikah dengan laki-laki yang menzinainya, anaknya tetap dinisbatkan kepada ibunya. Tetapi pernikahannya sah. Pernikahannya sah. Memang ada pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh, tapi ini minoritas. Tapi yang poin pentingnya adalah bila anak itu adalah hasil dari perzinahan, maka anak itu tidak dinisbatkan kepada ayahnya, tapi kepada ibunya. Meskipun dia menikah dengan orang yang sama, yang menzinahi dirinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya menghadapi ujian pelakor? Itu saja pertanyaan Ustaz. Saya minum dulu ya. Pertanyaannya berat. Bismillah. Ya. Bismillah. Bagaimana menghadapi ujian pelakor? Bila sudah bertaubat suaminya, sudah menyesali perbuatannya, jadikan itu sebagai pelajaran dan berusaha untuk mengevaluasi diri. Tapi bila itu sedang terjadi pada Anda dan ternyata ketika diminta taubat tidak mau bertaubat, maka kemaksiatan berhubungan dengan yang bukan mahram tanpa ada ikatan pernikahan adalah perzinahan. Maka di zina adalah dosa besar. Dan kalau konteksnya hari ini Anda dikecewakan oleh seorang yang merebut pasangan Anda, tapi saya tidak tahu konteks ini, pelakornya ini apakah pernikahan sah atau tidak. Kalau pernikahan sah namanya poligami. Itu bukan pelakor, itu namanya bagi kebahagiaan. Tapi kalau konteksnya tidak menikah, mungkin lebih disebut pelakor wajar. Tapi yang jelas, jangan sampai kebahagiaan kita terkurangi gara-gara orang lain. Kebahagiaan Anda yang menciptakan adalah Allah. Kebahagiaan Anda yang memberikannya adalah Allah. Maka fokus untuk memberikan kebahagiaan dengan membahagiakan. Karena yang membuat kita kecewa, sedih, itu sebenarnya boleh jadi bukan sekedar diselingkuhinnya. Tapi apa? Tapi terbayang wajah pelakornya. Terbayang-bayang. Itu yang rata-rata membuat kita kecewa. Mungkin sekedar diselingkuhi saja. Bila bertaubat suaminya, minta maaf, tidak mengulanginya lagi, menyesal, selesai. Tapi wajah pelakor yang terbayang-bayang, kok bisa? Ini yang berat, melupakan memori itu. Makanya Al-Imam Ibnu Aun mengatakan, zikrullahi dawa wa zikrun nasida. Menyebut dan mengingat Allah adalah obat, dan menyebut dan mengingat manusia adalah penyakit. Ingat wajah pelakor penyakit.
tapi mengingat Allah adalah obatnya. Sehingga solusinya adalah alihkan dengan zikir. Bila memang tidak memiliki kemampuan atau sudah bertaubat. Tapi bila masih bisa ditempuh dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat, maka tempuhlah terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Sebagai ibu yang bekerja di luar rumah, working mom, apa yang bisa kita lakukan agar menjadi wanita dengan pribadi yang menjalankan sunnah Rasulullah, menutup aurat dan menjaga kehormatan? Karena kontradiktif dengan pertanyaan, sebaik-baik wanita adalah yang berdiam diri di rumah. Working mom, ibu yang bekerja maka Anda harus mengerti tentang tujuan bekerja, kemudian bekerja di sektor apa, dan pastikan juga kesesuaian syariat dari semua aktivitas pekerjaan, dari busana, tidak adanya ikhtilat, tidak adanya khalwat, tidak adanya safar tanpa mahram dan sebagainya. Sebab tidak sedikit yang bekerja hanya karena bosan di rumah. Saya bosan lihat anak Pak Ustaz, maka saya bekerja sajalah. Maka ini bukan yang terbaik. Kalau memang bekerja karena tuntutan nafkah, tuntutan tidak ada yang menafkahinya, atau tuntutan memang dia adalah sandwich generation yang perlu menafkahi atas bawah, perlu membiayai adik-adiknya misalkan, maka ini pekerjaan mulia. Dan dalam agama kita secara hukum asal tidak terlarang wanita bekerja. Sebagaimana Zainab bintu Jahsh punya kerajinan tangan dan Khadijah adalah seorang pengusaha, tidak terlarang hukum asalnya. Tetapi pastikan kesesuaian dengan syariat. Pastikan, usahakan tidak menggunakan baju yang tidak sesuai syariat. Pastikan tidak bersafar tanpa mahram. Pastikan tidak berkhulwat. Pastikan tidak berikhtilat kecuali darurat dan sebagainya. Maka ini yang perlu diperhatikan. Dan mintalah kemudahan kepada Allah Ta'ala untuk memberikan keadaan yang ideal untuk Anda sebagai seorang muslimah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Afwan Ustadz. Minta rekom kitab tentang 4 wanita mulia yang Ustadz sebut tadi. Ya. Ada kitab namanya Siyar A'lamin Nubala, tentang kisah sahabat termasuk sahabiat. Ada kisah juga tentang kitab yang berjudul Ummahatul Mu'minin wa Banatur Rasul, tentang biografi istri-istri Rasulullah SAW dan juga putri-putrinya. Itu dibahas, ditulis oleh Imam At-Tabari. Beliau punya kitab tentang biografi istri-istri Rasulullah SAW dan putri-putrinya. Anda bisa bahas di situ. Atau juga kitab dari sebagian ahli sirah, seperti Sirah Ibn Hisham, Sirah dari Ibn Hisham. Itu beberapa ada cuplikan tentang biografi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kisah daripada Asia, kisah daripada Maryam, maka itu bisa mentadabburi dari surah Maryam, dari surah At-Tahrim, dari surah Al-Qasas. Itu akan dapati beberapa referensi tentang bagaimana biografinya Asia, biografinya Maryam, dari riwayat-riwayat yang dibawakan oleh para mufassirin, Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, Al-Imam Al-Hafidz Ibn Katsir, Al-Imam At-Tabrani, dan beberapa di antaranya. Maka Anda bisa lakukan itu dengan tadabbur. Ada aplikasi setir Anda punya, namanya Quran Tadabbur. Itu bisa download gratis,
Ntar bisa tadabbur coba surah Al-Qasas, surah Maryam, surah At-Tahrim, dan Ali Imran dan sebagian An-Nisa. Wallahu a'lam. Ustadz, jika gelar tertinggi adalah seorang ibu, maka bagaimana dengan saya yang belum memiliki anak? Pertama, semoga Allah karuniakan yang bertanya dan wanita yang belum dikaruniakan anak agar Allah berikan anak yang saleh dan salehah. Tadi disampaikan gelar tertinggi adalah menjadi ibu, berjiwa keibuan dan berkarakter ibu. Bila kita tidak bisa menjadi yang pertama, maka jadilah yang kedua dan ketiga. Tidak semua orang yang menjadi ibu berjiwa ibu dan berkarakter ibu. Tetapi ada yang belum menjadi ibu tapi sudah berkarakter ibu dan berjiwa ibu. Aisyah belum menjadi ibu secara real. Tidak punya anak. She doesn't bear a child. Belum punya anak sama sekali. Tapi ibu Aisyah dipanggil dengan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah, karena Aisyah ngurus apa? Ponakannya. Sehingga bila belum Allah karuniakan anak, alternatifnya sebagaimana ibunda Aisyah, bantuin ngurusin ponakan. Sebagaimana Aisyah ngurus anaknya Asma. Asma itu punya anak namanya Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair, dan anak itu diurus oleh Aisyah. Ummu Salamah juga demikian. Ummu Salamah tidak punya anak dari Rasulullah SAW. Sebagai gantinya beliau mengurus siapa? Tebak siapa? Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri itu diurus oleh Ummu Salamah. Padahal secara garis keturunan Ummu Salamah itu Hasan Al-Basri itu anak budak. Dia bukan anak orang merdeka. Para ulama menjelaskan sebab Hasan Al-Basri mendapatkan hikmah luar biasa, cerdas, karena sempat mendapatkan ASI eksklusif dari Ummu Salamah. Jadi Hasan Al-Basri itu disusuin sama Ummu Salamah. Makanya beliau cerdas. Jadi itulah para ulama mengatakan bahwa air ASI menentukan dan menularkan kecerdasan seorang ibu. ASI. Itulah mengapa dalam Islam tidak boleh sembarangan nyusuin anak orang dan sembarangan nitipin untuk disusuin. Bahkan harus dicari garis keturunannya, karena nantinya akan ada mahram secara persusuan, dan itu harus di-track. Siapa yang jadi ibu susuannya, siapa suaminya, siapa adik kakaknya, siapa nenek kakeknya, dan ditelusuri karena berpengaruh. Karena kata Nabi SAW, yahrumu minar radha'ah kama yahrumu minan nasab. Yang diharamkan dalam persusuan sama seperti diharamkan dalam nasab. Maka banyak berdoa kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim berdoa minta anak 86 tahun. Nabi Zakaria berdoa punya anak 100 tahun. Nabi Yakub bertemu dengan Nabi Yusuf penantiannya 80 tahun. Segala hal tentang anak diminta tidak sebentar. Mintalah yang lama, mintalah yang banyak, dan mintalah kepada Dia yang Maha Al-Wahhab, yang Maha Memberi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Saya wanita berada di dalam rumah dan menjaga diri. Tapi jika seperti ini terus, bagaimana saya akan bertemu dengan pria yang akan menjadi jodoh saya, Ustaz? Dari jomblo lagi nih, Ustaz. Ya.
Ada aplikasi namanya WhatsApp. Ada fungsi namanya japri. Anda bisa japri ayah tolong carikan laki-laki kriteriaku. Yang pertama soleh, yang kedua tinggi sekian, rambut demikian, dan berbagai macam karakter. Nanti ayahnya carikan. Ayahnya carikan nanti di Masjid Al-Hijrah. Satu lagi ayahnya mencarikan di kajian Masjid Al-Irsyad. Sehingga ada ikhtiar minta dicarikan, boleh. Dan boleh juga untuk meminta untuk dicarikan dari teman-teman yang punya kenalan. Boleh. Tetap menjaga wibawa. Bahkan sekarang bila Anda tahu ada fitur namanya Biro Jodoh. Kalau Anda tahu ada fitur Biro Jodoh. Biro Jodoh Rumaiso, Biro Jodoh Mawaddah, Biro Jodoh apa lagi ya? Saya hanya tahu nama, tapi belum nyobain aplikasinya. Artinya ikhtiar bisa dilakukan tanpa perlu mengorbankan harga diri dengan tampil di sosial media, tanpa perlu mengorbankan diri dengan jadi konten kreator sosial media, tanpa perlu demikian. Itu ikhtiar-ikhtiar yang bisa dilakukan. Sebagaimana Ibunda Khadijah menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW melewati perantara. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Afwan Ustadz, tolong jelaskan maksud dari hadis ini. Iya. Karena setahu saya sebaik-baiknya pemimpin adalah suami yang bertanggung jawab, khususnya sesuai dengan ajaran agama. Jazakallahu khairan. Iya. Maksud dari wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Lihat, pemimpin untuk rumah, bukan pemimpin untuk anggota rumah. Paham? Pemimpin untuk rumah. Artinya dalam hal kepemimpinan dalam rumah, peraturannya, kurikulumnya, pendidikannya itu diatur oleh suami. Do's and don'ts-nya, ini boleh ini tidak, penggunaan handphonenya itu suami. Tapi penentuan tentang bagaimana warna hordeng tadi kami katakan, saya maunya Tupperware-nya warna hijau. Oh, dia beli warna hijau. Saya maunya piring-piringnya warnanya putih. Ya udah beli warna putih. Artinya itu yang maksudnya ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dalam perkara-perkara yang urusannya domestik, tentang estetika rumah, tentang tata letak furnitur di rumah, itu istri. Makanya suami, kalau di sini ada suaminya ya, tapi cuman kita bertiga saja yang hadir di sini. Itu kalau istri sudah mau, saya maunya sofanya warna ini, udah terserah istri. Karena yang lebih lama di rumah itu istri. Sehingga yang butuh kenyamanan dan estetika adalah istri. Karena dia lebih lama di rumah. Kalau dia tidak nyaman melihat hordengnya, dia tidak nyaman melihat spraynya, dia tidak nyaman melihat bantalnya, dia tidak akan betah di rumah. Sedangkan karakter wanita salehah betah di rumah. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jamaah daurah yang dirahmati Allah, dengan ini berakhirlah sesi Q&A. Baik, sebelum kita akhiri sesi ini, sebagai penguatan terakhir Ustadz, mungkin antum bisa memberikan closing remarks berupa nasihat penutup agar lebih menguatkan ilmu yang sudah antum sampaikan tadi. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Pada dasarnya
Ini hanyalah teori-teori, kumpulan teori-teori. Semuanya hanya bisa bermanfaat bila diamalkan. Amalkan. Semangat mengamalkan dan menyebarkan. Dan semangat meminta pertolongan kepada Allah agar Allah mudahkan kita memiliki ilmu yang bermanfaat. Dan apa yang kami sampaikan tadi, tentu itu adalah hal-hal yang ideal. Secara realita mungkin kita tidak ideal. Demikianlah Allah tidak menuntut kesempurnaan, tetapi Allah menuntut kita untuk terus melakukan perbaikan. Maka jangan putus asa bila kondisi kita tidak ideal, ilmu kita belum ideal, amal kita belum ideal, penampilan kita belum ideal. Teruslah memperbaiki diri, little step itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Bertahap, berubahlah secara bertahap hingga Anda akan menjadi the next Khadijah, the next Aisyah, the next Asia, the next Maryam, the next Fatimah. Kelanjutan dari orang-orang terbaik. Estafetnya adalah dengan mengamalkan ilmu yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka semua di antara kita hari ini fakir akan ilmunya Allah. Kita mohon kepada Allah agar Allah berikan ilmunya, hidayahnya, imannya kepada kita. Sebab orang-orang yang mempertahankan ilmu Allah dan iman dari Allah di tengah gersangnya akhir zaman adalah orang-orang pilihan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, yang mengamalkan agama di akhir zaman mendapatkan pahala kahijratin ilayya, seperti berhijrah kepada kami. Maka tidak mudah untuk mengamalkan ini kecuali dengan taufik dari Allah. Demikian mungkin dapat kami sampaikan. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kesalahan, kekeliruan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.